So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi banyak banget kalian yang nge-request kita untuk review laptop terjangkau. Ya, kali ini kita akan nge-review laptop terjangkau tapi tetap menarik, yaitu Acer Aspire 5. Penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kita mulai dulu dari desain layar. Laptop ini punya ukuran 14 inch dengan bezel yang memang masih tebal, tapi at least gak setebal kayak laptop-laptop 2-3 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan kalian mau liatin layarnya aja, masih cukup oke kok. Untuk resolusi membawa HD atau 1366x768 pixel dengan panel layar menggunakan TFT LCD. Gue surprise sih, kualitas warna yang dihasilkan itu masih vivid, vibrant, dan masih bisa cukup diandalkan ketika kalian perlu color grading ataupun desain di Photoshop. Hanya aja, dengan panel layar TFT plus lapisan anti-glare, bikin view angle jadi terbatas. Satu sisi gue seneng karena ada privacy, satu sisi ketika kita mau nonton bareng-bareng, jadi mesti dempet-dempet aja gitu. Salah satu yang gue suka di laptop ini ada di bagian body dan desain. Bahan materialnya ada metal di bagian penutup layar dan sisanya menggunakan polikarbonat. Ya nggak apa-apa juga sih, masih tetap solid dan ngefek ke beratnya juga. Ya, beban laptop ini menurut gue masih relatif ringan, yang nantinya ketika kalian perlu kerja sering-sering mobile atau kerja di luar, ketika COVID berakhir tentunya, itu nggak bakalan bikin pundak kalian cepat pegel, which is good. Nah, untuk soal desain, ini yang menarik perhatian gue. Bisa gue bilang ini adalah laptop terunik yang pernah gue review. Karena punya warna bergradasi kayak HP-HP zaman sekarang gitu. Kalau dilihat dari sisi sana, sini berubah-berubah. Ada warna hijau, orange, biru, ungu. Pokoknya ini nggak bisa gue sebut warna pastinya. Makanya Acer pun kasih nama Magical Color. Karena warnanya tuh memang bunglon dan magic banget. Gue yakin ketika kalian nanti pakai laptop ini di tempat publik, bakalan menarik perhatian karena beda aja gitu. Untuk performanya, Acer mengandalkan Intel i3 10th Generation terbaru, yaitu Intel i3 1005G1 dengan 2 core dan 4 threads. Kita mulai dulu dari performa gaming. Gue udah ngetes pakai game mainstream zaman sekarang, yaitu CSGO. Di settingan lowest semuanya full screen, minimal FPS yang gue bisa dapat ada di angka 32 dan maksimalnya itu nyentuh di angka 50 FPS. Jadi menurut gue masih cukup playable. Yang nantinya ketika kalian udah bosen atau suntuk kerja, masih bisa dipakai gaming lah ya sesekali. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang, untuk ngerender dan edit video masih bisa nggak? Gue coba ngedit dan ngerender video di Adobe Premiere dengan durasi 34 detik, itu makan waktu 10-15 detik aja untuk ngerendernya. Padahal ada efek sedikit. Jadi untuk performa di laptop ini menurut gue masih bisa diandalkan, apalagi untuk kebutuhan sekolah. Bisa banget. Oh ya, untuk spesifikasi laptop ini mengandalkan Intel i3 1005G1 yang udah gue bahas tadi, Intel UHD Graphic on Board, RAM 4GB yang masih tersedia satu slot untuk upgrade up to 8GB, HDD 500GB plus Intel Optane, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, dan OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Jadi udah oke lah ya. Baterai di laptop ini dapat 2 kali peningkatan lebih awet ketimbang generasi sebelumnya. Tapi apakah awet? Well, gue udah ngetesin pakai OneNote, buka browsing sambil nonton YouTube, terus Netflix, dipakai juga main game CSGO sekali. Ya memang bisa bertahan seharian sih, dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Tapi ketika kalian pakai ngedit video, ya itu ya sehari 2 kali ngecharge lah ya. Kalau ngedit video terus-menerus dan gunain desain di Adobe Photoshop. Tapi kalau misalkan casual usage, ya itu tadi, bertahan dari pagi sampai malam, which is good. Dan satu hal yang gue suka, untuk brick charger dari laptop ini sangat mungil. Jadi ketika kalian perlu bawa kemana-mana, ya nggak bakalan bikin nambah beban aja gitu. Untuk sound speaker di laptop ini, surprisingly kualitas suara yang dihasilkan menurut gue oke sih. Bassnya masih berasa, clarity berasa, treble berasa, dan overall suaranya itu udah cukup kencang. Jadi make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendengar kualitas gambaran dari laptop ini ya. Choose your fighter. Lightning inspired. Fight.
Untuk laptop yang hitungannya affordable, gue kaget sih I/O port di laptop ini tuh masih komplit. Kita mulai dulu dari bagian kiri. Ada satu charging port, satu LAN port, satu HDMI, dua USB 3.1, dan USB Type-C. Terus di bagian kanan ada Kensington lock, satu USB 2.0, dan port jack 3.5. Ya, surprisingly udah punya dua USB 3.1 dan udah ada satu port Type-C-nya yang kekinian. Oh ya, seperti ciri khas Acer, biasanya ada satu port USB yang tetap bisa ngalirin listrik ketika posisi laptop dalam keadaan mati. Atau laptop ini bisa jadi power bank ketika diperlukan. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Acer Aspire 5 terbaru ini. Tapi seperti biasa, karena setiap laptop tidak ada yang sempurna, langsung aja gue bahas kekurangan pertama ya. Layout keyboard di laptop ini menurut gue udah bagus. Secara typing experience juga udah bagus karena key travel nggak terlalu kejauhan, tombolnya empuk walaupun nggak tactile, dan untuk penggunaan pertama kali gue cepet beradaptasi. Hanya aja LED backlight tuh tidak tersedia di laptop ini yang bikin pengetikan atau proses pengetikan di kondisi malam hari tanpa cahaya itu bakalan sedikit terhambat buat gue yang sering-sering ngetik. Tapi kalau misalkan kalian yang jarang ngetik, ya akan kehambat banget sih. Gue berharap semoga Acer di nextnya bisa kasih LED backlight even ke laptop yang affordable ini. Satu isu yang gue alamin di unit review gue ada di fan. Ya, jadi ketika gue lagi buka aplikasi baru pertama kali di load, belum ada aplikasi lain yang running, contoh kayak buka Steam ataupun Adobe Premiere, itu fan tiba-tiba bisa bunyi kencang. Bunyi kencangnya itu lebih kencang dibanding render video ataupun main game. Gue ngerti ada berbagai macam faktor, mulai dari bug kayak di Windows 10-nya, atau software, atau di hardware fan-nya yang emang kotor. Jadi gue berharap ini hanya unit review gue aja ya. Satu kekurangan terakhir di laptop ini ada di bagian kamera depan yang punya resolusi rendah. Jadi otomatis hasil videonya pun nggak tajam. Saran gue ketika kalian mau melakukan meeting online ataupun sekolah online, make sure kondisi cahaya harus cukup. Kalau nggak nanti kaliannya nggak kelihatan karena gelap. Jadi gue berharap semoga di next Acer bisa nambahin resolusi kamera depannya biar lebih detail dan tajam aja. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, orang bakal mengandalkan kamera depannya untuk meeting ataupun sekolah online tadi. So guys, itu dia review Acer Aspire 5 dari kita. Intinya dengan harga 6.999.000, menurut gua laptop ini layak dikonsider atau layak masuk dalam pilihan kalian. Apalagi ketika kalian mau beli laptop ini dapat bonus Office Home dan Student senilai 1.799.000 yang bikin laptop ini jadi lebih murah karena kalian nggak perlu beli software tambahan lagi. Jadi kayak 7 juta udah include software original. Dan kalau misalkan kalian mau beli, bisa langsung mampir link di deskripsi aja karena gua akan taruh di sana. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.